Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama saya Mary Hones Erna SP, sahabat saya Buzar Al-Kifari, dan rekan saya Irmawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Buzar, baik. Gimana kabar Pak Buzar juga? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Pak Buzar, sebelum kita melakukan coaching, sebagai kegiatan awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baiklah, Pak Buzar, pada coaching kita hari ini, coach dan coachnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, dan juga bagaimana coach merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, Pak Buzar, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak Buzar kembangkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak Buzar, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Pak Buzar, demikian dulu pra-observer kita kali ini. Silahkan Bapak melanjutkan coaching terhadap coachnya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam Pak Buzar. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Buzar gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Saya dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya? Tentang apa Bu? Iya Pak, benar sekali. Ada sesuatu nih Pak yang ingin saya sampaikan? Oke, tapi kita hanya punya waktu 15 atau 20 menit ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Baik Bapak, begini loh. Ini sesuai dengan pesan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun, itu kok ya tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajarannya juga masih menggunakan metode yang konvensional. Terus ceramah, ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat. Tetapi kenapa ya, kok guru-guru di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran yang dilakukan jadi kurang bervariatif. Begitu Pak ceritanya. Oke, jadi jika saya garis bawahi, permasalahan dari sekolah ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif ya Bu? Iya benar sekali Pak, kurang variatif dan media pembelajarannya pun masih model yang lama. Baiklah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya ingin sekali mendapatkan adanya perubahan nih yang terjadi pada sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi dan pembelajaran. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan pembelajaran ya Bu? Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Yang saya ingin lihat yaitu perubahan dalam hal penyampaian metode, media, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran Pak seperti Squeezie ataupun sekedar main presentasi di PowerPoint.
itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah dan tanpa ada media apapun sehingga pembelajaran tidak variatif. Begitu, Pak. Baik, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasinya dalam model pembelajaran maupun media pembelajaran, bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya, Bu. Iya. Dan Ibu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya kalau di sekolah saya masih berada di level 5, Pak. Karena masih ada di sekolah itu guru-guru senior, sehingga untuk bisa ke level yang lebih tinggi, itu akan sulit. Makanya masih berada di level 5. Oke, di level 5 ya, Bu. Iya. Kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan kira-kira sampai ke level 7 lah ya, Pak, ya. Karena jika lebih tinggi lagi dari level 7, mungkin akan sulit mengingat guru-guru di sana masih banyak yang senior. Jadi dari level ke-5 ke level 7 itu mungkin masih bisa dilakukan. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan agar tercipta perubahan seperti yang Ibu harapkan? Iya, sebenarnya saya juga masih mikir, Pak. Masih mikir apa ya rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi sejauh ini mungkin yang akan saya lakukan semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu. Ya, baik. Untuk monitoring nanti, Ibu akan merencanakan secara mentoring atau pendampingan, begitu kan, Bu? Iya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin Ibu terapkan dan teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Iya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan juga dengan kepala sekolah dan Wakasek untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu Pak atau workshop ya Pak ya, yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi, pembelajaran menggunakan metode dan media yang bervariasi. Ya, oke. Berarti Ibu akan melaksanakan mentoring, pelatihan atau workshop. Nah, kira-kira dari ketiga ini, Ibu lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi kegiatan yang mana? Sepertinya mentoring ya Pak, karena untuk melakukan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang sangat panjang, perlu waktu yang panjang dan juga biaya. Jadi, saya juga nantinya harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya, sehingga mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman untuk saya lakukan adalah mentoring. Oke, mentoring ya, Bu. Iya, Pak. Kegiatan mentoring ini nantinya apakah perlu support atau bantuan dari siapa atau gimana ini? Iya sih, Pak, ini penting. Saya harus butuh support, jadi mungkin saya akan meminta bantuan di sekolah dengan ahli IT atau yang sudah menggunakan pembelajaran gitu, Pak, yang sudah menggunakan pembelajaran yang secara bervariatif. Misalnya di sekolah saya, itu ada Pak Masal Ferry dan Bu Tiral yang sudah ahli dan variatif dalam pembelajaran mereka di kelas. Jadi melaksanakan mentoring ini dengan kolaborasi ya, Bu? Iya, benar. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin minggu depan saya akan kondisikan dulu, mencoba koordinasi dulu dan dengan orang-orang yang akan saya lakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya. Oke, Bu. Hebat sekali ya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana saya harus bisa melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian diskusi juga dengan rekan sekolah yang mungkin memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah ya, Bu. Ya, Pak. Karena udah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah dengan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya, Pak. Oke, saya tunggu nanti kabarnya setelah melakukan mentoring ya, Bu. Baik, Pak. Saya sudah nggak sabar untuk mendengarnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya, Bu. Semoga rencana-rencana yang Ibu terapkan bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali jika ada ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja, Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Oke, begitu saja, Bu. Assalamualaikum. Baik Bapak, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Guzar. Waalaikumsalam, Bu. Bapak tadi udah melakukan coaching ya dengan Ibu Mary. Alhamdulillah, Bu. Sudah selesai, Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi ya Pak. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Kuce untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, Bapak telah melakukan proses coaching dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup ya Pak, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu, amin. Demikianlah observasi kita hari ini ya Pak. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan